Yesus, kita mau go eksis. Yuk jagain kami semua, amin. Dadah. Dadah. Nah, Yesus berkati. Amin. Halo teman-teman Goeksis, Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati ya. Kakak percaya kita semua dalam lindungannya Tuhan. Setuju? Nah teman-teman, sekarang siap gak nih buat memuji Tuhan? Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyi bagi Dia dengan bersukacita ya. Sama-sama tepuk tangan ya, dan ikutin gerakan kakak. Lebih lagi kita nyanyi buat Dia. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan selamanya. Tuhan Yesus. Dengan lebih semangat lagi ya teman-teman, kita mau nyanyiin lagu ini, Kasih Yesus Manis dan Indah. Setuju teman-teman? Karena gak ada kasih yang lebih besar daripada Tuhan Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah, amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat lebar, takkan terkelilingi. Oh, 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 sungguh indah. Setuju teman-teman? Katakan sekali lagi. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah, amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat lebar, takkan terkelilingi. Oh, 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 sungguh indah. Puji Tuhan kita. Nah teman-teman, sekarang kita kembali duduk yuk. Kita mau sama-sama siapin hati kita buat menyembah Tuhan. Karena gak ada kasih yang lebih besar daripada kasihnya Tuhan Yesus. Betapa besar ya teman-teman anugerah yang kita terima. Kita sama-sama siapin hati kita ya teman-teman.
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu melimpah bagiku. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah Tuhan, kami boleh bersukacita Tuhan, kami boleh merasakan damai sejahtera Tuhan, dan kami boleh menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah Tuhan, nafas kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, dan segalanya Tuhan yang Kau berikan Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami lebih lagi Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Ajar kami Bapa untuk mengerti isi hati-Mu Tuhan. Teman-teman yang udah menyembah Tuhan dan sama-sama siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, sebelum itu, kakak mau ingetin teman-teman ya, untuk persembahan boleh scan QR di sini atau transfer ke nomor ini. Terima kasih teman-teman. Nah, sekarang kita mau panggilin kakak kita yang satu ini. Siapa coba? Teman-teman udah hafal belum? Kita mau panggilin Kastisa. Shalom adik-adik Goexis. Lihat nih, kakak hari ini udah bawa koper, udah siap-siap berangkat. Sebenarnya kakak mau kemana sih? Hari ini kakak mau temenin Ibu Naomi dan Ruth pulang kampung. Adik-adik, ada yang mau ikut nggak? Ikut yuk, sini. Tapi sebelumnya kakak mau tanya, ada yang udah tahu belum cerita tentang Ibu Naomi sama Ruth? Kita dengerin sama-sama ya. Cerita ini ada di Alkitab kita loh. Di kitab Ruth, ada seorang ibu yang bernama Naomi. Suaminya namanya Bapak Elimelek. Ibu Naomi punya 2 anak laki-laki, namanya Mahlon dan Kilion. Mereka tinggal di rumah mereka di kota Bethlehem. Suatu hari, di Bethlehem terjadi bencana kelaparan. Jadi mereka berempat pindah ke negeri Moab. Tapi gak lama setelah pindah, Bapak Elimelek meninggal. 10 tahun kemudian, anak-anaknya yaitu Mahlon dan Kilion juga meninggal. Ibu Naomi sedih sekali. Ibu Naomi punya 2 orang menantu. Apa itu menantu? Menantu artinya istri dari anak-anaknya Ibu Naomi. Istri Kilion namanya Orpa. Istrinya Mahlon namanya Ruth. Ibu Naomi mau pulang kampung ke Bethlehem dan dia suruh Orpa dan Ruth kembali ke rumah orang tuanya masing-masing. Orpa akhirnya berpisah dari Ibu Naomi, dia pulang ke rumah orang tuanya. Tapi Ruth gak mau. Dia bilang, Ibu Naomi, aku mau ikut aja ya ke Bethlehem. Aku mau tetap jadi keluargamu dan tetap menyembah Tuhan Allahmu. Akhirnya mereka berdua pulang jalan kaki ke Bethlehem. Adik-adik, waktu Ruth dan Ibu Naomi sampai di Bethlehem, mereka gak punya apa-apa. Mereka gak punya pekerjaan, gak punya makanan. Di zaman itu, waktu pekerja-pekerja di ladang memanen jelai,
Sisa-sisa jelai yang jatuh ke tanah boleh loh dipungut sama orang-orang yang susah, orang-orang asing. Nah, jelai itu tanaman barli yang bentuknya mirip seperti padi. Jadi, Ruth bekerja mengumpulkan sisa-sisa jelai untuk makanan dia dan makanan Ibu Naomi. Enak gak pekerjaan Ruth? Gak enak banget. Seharian Ruth harus bungkuk-bungkuk mengutin jelai yang jatuh. Sekali pungut cuma dapat setangkai, 2 tangkai, panas-panasan lagi di ladang. Tapi Ruth gak mengeluh loh. Ruth tetap rajin bekerja dan dia bersyukur karena masih punya makanan. Ternyata ladang tempat Ruth bekerja itu ladang kepunyaan Boas. Boas ini masih bersaudara sama keluarganya Ibu Naomi. Boas melihat, wah, Ruth ini orangnya rajin, cinta Tuhan, dan baik hati ya. Akhirnya Boas menikah dengan Ruth. Gak lama kemudian, Ruth dan Boas punya anak. Ibu Naomi senang banget karena dia punya cucu sekarang. Anaknya Ruth namanya Obed. Kalian tahu nggak? Obed ini nantinya yang jadi kakeknya Raja Daud. Dan dari keturunan Obed lahirlah Tuhan Yesus. Wah, sungguh ya, orang-orang yang rajin dan cinta Tuhan, Tuhan pasti pelihara dan berkati loh. Nah, ini dia ayat hafalan kita minggu ini. Amsal 13 ayat 4b. Hati orang rajin diberi kelimpahan. Sekali lagi ya, Amsal 13 ayat 4b. Hati orang rajin diberi kelimpahan. Amin. Sama seperti kisah Ruth tadi loh. Walaupun awalnya hidup Ruth susah, tapi dia tetap rajin bekerja. Walaupun lagi ngalamin hal-hal yang gak enak, tapi Ruth tetap bersuka cita, dia gak mengeluh, dan dia terus mengasihi Ibu Naomi. Tuhan memberkati Ruth dan memberi dia seorang suami dan anak. Bahkan Ruth jadi nenek moyangnya Raja Daud dan nenek moyangnya Tuhan Yesus. Wah, keren ya. Yuk sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Aku mau belajar seperti Ruth. Kalau menghadapi kesulitan, aku tetap bersyukur, tidak mengeluh, dan tetap mengasihi keluargaku. Anak-anak Tuhan pasti akan selalu Engkau pelihara dan cukupi kebutuhannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih ya adik-adik sudah ikut kakak nemenin perjalanan Ruth dan Ibu Naomi hari ini. Sampai ketemu di Go Eksis minggu depan. Tuhan Yesus berkati. See you.